Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batu mengimbau agar partai politik peserta pemilu beserta tim kampanye dan jajarannya untuk mematuhi aturan kampanye yang berlaku. Salah satunya, para peserta pemilu harus mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTPK. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batu menghimbau agar partai politik peserta pemilu beserta tim kampanye dan jajarannya untuk mematuhi aturan kampanye yang berlaku. Salah satunya, para peserta pemilu harus mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTPK. Keberadaan STTPK itu untuk menghindari adanya bentrok saat kampanye. Jika tidak memiliki STTPK, maka aksi kampanye bisa dihentikan atau dibubarkan. Di Kota Batu hingga saat ini ada satu temuan peserta pemilu tidak mengurus STTPK saat hendak kampanye. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Khalid Farobi, menyatakan STTPK merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan kampanye, baik kampanye dengan pertemuan terbatas dan lain sebagainya. Menurutnya, STTPK wajib diurus oleh para pelaksana kampanye, termasuk petugas kampanye maupun parpol peserta pemilu. Sehingga dengan diterbitkannya STTPK akan menjadi semacam inventarisasi dan identifikasi kegiatan kampanye. Sehingga nantinya Bawaslu, KPU, dan Satintelkam Polres Batu bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan untuk dapat meminimalisir potensi konflik yang ada maupun pemenuhan aturan. Untuk memudahkan pendaftaran, Bawaslu beserta jajaran Intelkam Polres Batu dan KPU Kota Batu sudah punya helpdesk sebagai tempat komunikasi bersama, sehingga setelah pendaftaran STTPK bisa diterbitkan sesegera mungkin. Ketika telah terdaftar sebagai pelaksana kampanye dari STTPK tersebut, Bawaslu akan menerbitkan surat himbauan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bawaslu Kota Batu mencatat, dalam 2 minggu masa kampanye ada 4 kegiatan kampanye yang telah mengurus dan terbit STTPK-nya. Bawaslu khawatir apabila tidak ada STTPK, kemudian tidak ada pengawasan, bisa menyebabkan terjadinya konflik. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh peserta pemilu, baik caleg DPRD Kota Batu, DPRD Provinsi, DPR RI maupun calon perseorangan anggota DPD untuk mengurus STTPK. Lebih lanjut, Yogi juga menyampaikan jika peraturan kampanye saat ini sudah cukup longgar. Contohnya seperti kampanye dengan menggelar jalan sehat maupun bakti sosial sudah diperbolehkan. STTPK itu merupakan salah satu syarat untuk pelaksanaan kegiatan kampanye, terutama kegiatan kampanye yang pertemuan terbatas ataupun tatap muka. Itu wajib, nanti termasuk juga rapat umum yang dimulai 21 Januari. Nah, itu wajib dilakukan oleh para pelaksana kampanye, termasuk petugas kampanye, maupun partai politik peserta pemilu untuk melakukan pengurusan STTPK. Ya, pengurusan STTPK, sehingga kenapa STTPK ini nanti akan menjadi semacam inventarisasi kegiatan, semacam identifikasi atas kegiatan-kegiatan kampanye, sehingga nanti baik Bawaslu maupun KPU akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye yang dilakukan. Nah, maka sekali lagi agar terdeteksi, meminimalisir potensi konflik yang ada, ya kan, konflik horizontal maupun pemenuhan aturan, sekali lagi STTPK tolong disampaikan. Untuk memudahkan itu semua, kita bersama jajaran Intelkam Polres Batu dan KPU sudah ada helpdesk yang kemudian itu bisa kita segera lakukan komunikasi bareng untuk sesegera mungkin diterbitkan STTPK. Bersurat saja, setiap pelaksana kampanye itu wajib, personal pun bisa. Terlebih kalau acara rapat umum nanti memang iya peserta pemilu, tapi ketika terdaftar sebagai pelaksana kampanye, caleg, itu bisa melakukan secara personal. Nah, dari STTPK tersebut Bawaslu akan kita berikan yang namanya surat imbauan. Yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Nah, itu menjadi tugas kami, termasuk pengawasan melekat di dalam setiap kegiatan event kampanye yang di STTPK. Iwan Ikmawan melaporkan.